Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kesha Pritasari dengan NIM 1121569. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal untuk regresi berganda. Nah, di sini sudah ada latihan soalnya, yaitu PT Maju Mundur Informatika beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini adalah data mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Kemudian kita diminta untuk menganalisis data berikut ini. Langsung saja untuk cara penyelesaiannya, kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita klik variable view. Kemudian kita bisa memasukkan variabel-variabelnya sesuai dengan data yang sudah diketahui pada soal. Nah, dari data yang diketahui di soal tadi itu ada 4 variabel, yaitu ada daerah, penjualan, promosi, dan stand. Nah, jika semua sudah terinput, maka kita bisa ke data view. Kemudian di data view ini kita juga masukkan data-data yang sudah diketahui pada soal. Selanjutnya kita klik bagian analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, di bagian dependent ini kita isi dengan penjualan, kemudian untuk bagian independen kita isi dengan promosi dan harga. Selanjutnya kita klik bagian statistik. Nah, kemudian yang di bagian sebelah sini kita centangin semua, kemudian kita klik continue, kemudian klik plots, setelah itu kita pilih yang histogram, setelah itu continue. Kemudian kita klik option, kemudian di bagian entry ini kita isi dengan 0,05 dan bagian removal kita isi dengan 10. Kemudian untuk yang bagian missing value ini kita pilih yang atas sendiri, yaitu exclude cases list wash. Berikut adalah hasil analisis output untuk deskriptif statistik. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka kita bisa mengetahui untuk min dari penjualan yaitu sebesar 246,40 dengan standar deviasi sebesar 41,113 dan jumlah data yang tersebar sebesar 15. Kemudian kita juga bisa mengetahui untuk min dari promosi adalah 34,53 dengan standar deviasi 9,583 dan jumlah data yang tersebar yaitu 15. Kemudian untuk min dari stand adalah 187,93 dengan standar deviasi sebesar 38,087 dan jumlah data yang tersebar yaitu 15. Kemudian untuk hasil output korelasi kita bisa mengetahui bahwa nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,898 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Kemudian kita juga bisa mengetahui untuk nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,901 antara penjualan dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand adalah kuat. Selanjutnya untuk kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kemudian untuk kolom R square yaitu 0,949 merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R square juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan jumlah stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 94,90% dan 5,51% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Kemudian untuk kolom standar errornya itu sebesar 9,983 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 9,983 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan yaitu 41,113. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B yaitu
Kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat bahwa untuk nilai konstannya yaitu 60,786, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosinya yaitu 2,238, dan untuk koefisien variabel standnya yaitu 0,576. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238x1 ditambah 0,576x2. Lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu suatu perusahaan memiliki data usia, income sales person, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Kemudian, data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, di sini sudah ada datanya. Kemudian, tentukan koefisiensi dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisien yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun. Gunakan untuk nilai alfanya yaitu 0,05. Langsung saja ke cara penyelesaiannya. Kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita ke variabel view. Setelah itu kita masukkan variabel-variabelnya sesuai dengan data yang tadi sudah diketahui. Dari data yang diketahui di soal, ada 3 variabel, yaitu usia, pengalaman kerja, dan juga income. Nah, jika semua variabel-variabel tadi sudah dimasukkan sesuai dengan data yang diketahui, maka kita bisa ke data view. Nah, di data view ini kita masukkan data-datanya. Kemudian caranya masih sama, yaitu klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Untuk selanjutnya, yaitu di bagian dependent ini, kita isikan dengan income, kemudian untuk independent kita isikan dengan usia dan pengalaman. Kemudian klik statistik. Setelah itu di bagian yang ini kita centang semua. Kemudian klik plots dan kita pilih yang histogram. Kemudian untuk entry-nya kita isi dengan 0,05, untuk removal-nya kita isi dengan 0,10. Kemudian di bagian missing value kita pilih yang atas sendiri. Berikut adalah hasil analisis output dari deskriptif statistik. Berdasarkan hasil data tersebut, maka kita bisa mengetahui untuk mean dari income yaitu 29,99 dengan standar defisiasinya sebesar 9,652, dan untuk jumlah data yang tersebar yaitu sebesar 11. Kemudian untuk mean dari usia yaitu 29,36 dengan standar defisiasi sebesar 5,732, dan jumlah data yang tersebar sebesar 11. Kemudian untuk mean pengalaman yaitu 2,73 dengan standar defisiasi sebesar 1,849, dan jumlah data yang tersebar sebesar 11. Kemudian untuk nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,897 antara usia dan income. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara usia dan income adalah kuat. Kemudian nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,719 antara income dan pengalaman. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman adalah kuat. Selanjutnya untuk kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,950. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kolom R square sebesar 0,902 merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R square juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman dapat menjelaskan penjualan sebesar 90,2% dan 9,8% dipengaruhi oleh sebab-sebab lainnya. Kolom standard error of estimated sebesar 3,380 menunjukkan bahwa
nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar defisiasi 3,380 lebih kecil dibandingkan dengan standar defisiasi penjualan yaitu 9652,404. Selanjutnya, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat nilai konstannya sebesar min 10,591, sedangkan untuk nilai koefisien variabel usia sebesar 1,208 dan koefisien variabel untuk pengalaman sebesar 1,877. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan min 10,591 ditambah 1,208x1 ditambah 1,877x2. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai latihan soal regresi berganda. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.